pemerintah daerah ikut berbelasungkawa juga atas kejadian yang menimpa masyarakat yang ada di Desa Kekura, karena saya tahu persis bagaimana kondisi Betang ini sebelum terjadinya musibah ini, karena kami dan teman-teman pada saat itu beberapa bulan yang lalu persisnya di sini kami melakukan kegiatan sosialisasi kampanye. Dan saya juga mengapresiasi atas dukungan masyarakat Desa Kekura terhadap saya pada pilkada kemarin, dan Desa Kekura ini memberikan sumbangan suara yang signifikan mendukung saya menjadi bupati periode 2025-2030. Terima kasih atas dukungannya. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, sudah barang tentu saya juga akan berpartisipasi juga terhadap Bapak Ibu yang mengalami musibah ini. Oleh sebab itu saya bersama teman-teman, dan kebetulan Pak Lasarus pada kesempatan ini ikut bersama kita. Di sela kegiatan, di sela kesibukan beliau menyempatkan diri untuk hadir dan melihat secara langsung musibah yang terjadi. Nah, mungkin nanti beliau akan menyampaikan beberapa hal dan mungkin juga akan memberikan bantuan, karena beliau juga merupakan Ketua Komisi 5 yang mana membidangi masalah perumahan, dan selama ini juga beliau sangat banyak membantu masyarakat Kabupaten Kapuasulu terkait dengan bantuan rumah BSPS, rumah swadaya. Nah, kami dari pemerintah daerah juga tentu akan ambil bagian dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana kebakaran ini, dan saya pastikan dan mohon dukungan dari teman-teman anggota Dewan supaya pada tahun ini kita menganggarkan anggaran kepada masyarakat yang terdampak. Ketika ada keinginan untuk membangun kembali rumah Betang ini, kita siap untuk membantu dari penganggaran. Jadi tahun ini kita anggarkan, dan mudah-mudahan tahun depan hibahnya sudah bisa diberikan kepada masyarakat yang ada di Desa Kekura ini. Tetap semangat dalam menghadapi musibah ini, dan kami selaku pemerintah juga akan memberikan bantuan baik itu dari logistik, sembako, dan seperti yang saya janjikan juga tahun depan saya akan membantu untuk kembali membangun rumah Betang yang terdampak musibah ini, dan kita bergotong royong. Mungkin bantuan dari pemerintah ada sekian, dan sisanya nanti mungkin dari CSR perusahaan, karena saya tahu juga rumah Betang ini atas bantuan dari perusahaan dan gotong royong dari masyarakat sebelumnya. Mudah-mudahan perusahaan yang berada di wilayah ini juga bisa berpartisipasi kembali untuk membantu masyarakat yang ada khususnya di Desa Kekura ini. Saya rasa mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami atas nama pemerintah turut prihatin dan berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa saudara-saudara di sini, dan semoga kita bisa bersama-sama untuk menghadapi musibah ini. Saya mohon dukungan dari semua pihak, dan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi daripada pihak-pihak terkait dari kecamatan, Forkopimcam yang pada saat kejadian juga turut serta dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana ini. Pertama-tama saya menyampaikan turut prihatin atas kejadian ini, Pak. Ya. Dan sekaligus saya berpesan kepada masyarakat, jadikanlah ini sebagai pelajaran berharga. Kejadian ini pasti ada sebabnya, Pak. Sebenarnya kita itu harus bisa belajar dari pengalaman. Apalagi di Kekura ini saya dapat informasi ini bukan kejadian yang pertama. Ini sudah kejadian yang kedua. Oleh karenanya jadikan ini sebagai pengalaman, cari sebabnya apa Pak Kades, Pak Temenggung ya, Pak Patih dan seluruh tokoh masyarakat. Karena kalau sudah tempat tinggal itu lebih kepada kita yang punya rumah, Pak. Masyarakat yang ada di komunitas rumah itu yang harus lebih peduli paling utama. Kami datang ke sini untuk membantu, dan kami berharap kami tidak akan datang lagi ke sini untuk membantu hal-hal yang seperti ini. Ya, karena masyarakat sudah bisa mawas diri, masyarakat sudah bisa menjaga rumahnya, dan masyarakat sudah bisa mengantisipasi supaya kejadian ini jangan terulang kembali. Pisah antara dapur dengan rumah utama. Ini sudah terjadi, kalau dibangun lagi Pak Kades, dapur dengan rumah utama itu kalau bisa dipisahkan. Karena seringkali kejadian itu di dapur, Pak. Ya, apalagi sekarang orang udah bisa masak pakai
Magic Jar, dan apa-apa juga udah bisa pakai listrik ya. Ini memberi beban tambahan kepada beban listrik yang ada di rumah. Ini pelajaran berharga. Yang kedua, tidak semua orang kadang-kadang tertib di dapur, Pak. Ya, usahakan kompor itu jangan bersentuhan sama kayu, Pak. Dia harus bersentuhan sama beton, keramik. Nah, itu tidak mudah terbakar. Tapi usahakan jauhkan dari kayu. Karena api itu gampang kali menyambar, apalagi kalau masak pakai gas, Pak. Kalau masak pakai gas juga ruangan harus terbuka. Begitu gasnya keluar, dia harus nyembur keluar, tidak boleh kunci. Di samping mengucap prihatin dengan kejadian ini dan tentu berharap ini jangan terulang lagi, Pak. Di rumah betang manapun lah, bukan cuma di sini ya, Pak Camat ya. Saya rasa penyuluhan-penyuluhan diberikan kepada masyarakat di Betang. Bila perlu Pak Camat bikin program, diinventarisir tuh seperti rumah sebelah misalnya, coba dicek listrik di semua rumah itu. Jangan sampai nanti terjadi konslet lagi. Padahal kita udah belajar dari pengalaman di sini konslet. Listrik mengakibatkan satu bangunan habis terbakar. Tapi di tempat lain berantakan lagi listriknya. Itu tinggal nunggu waktu, Pak. Itu namanya kita tidak cerdas. Tadi Pak Kepala Desa sudah menyampaikan kepada saya bahwa ada 27 KK yang terdampak. Jadi nanti 27 KK ini akan saya bangunkan rumah 27 buah, Pak. Ya, saya akan bangun rumah, tapi rumahnya tipe sangat sederhana namanya, dari BSPS, Bantuan Simulan Perumahan. Nanti pelaksanaannya Pak Kades bisa belajar dengan Nanganyabau. Ya, dulu Nanganyabau itu betangnya terbakar, seluruh KK di sana pun saya bangunkan satu kepala keluarga, saya bangun satu rumah. Ya. Nanti saya akan kontrol Pak Bupati ya. Programnya saya pulang akan saya usulkan dengan Menteri Perumahan. Tadi saya udah WA sama Pak Menteri, bahwa saya akan mengunjungi tempat kebakaran di Badau. Beliau menunggu informasi lebih lanjut. Saya minta Pak Bupati, Pak Kades ya, berita acara dan seterusnya nanti sampaikan ke saya. Itu proses bernegara. Karena ini uang negara harus kita pertanggungjawabkan, mulai dari proses sampai pelaksanaannya. Kepada masyarakat, secepatnya ini, tahun ini akan kita bangun satu rumah buat satu KK yang terdampak. Berarti ada 27 rumah nanti akan kita bangun di sini. Belajar dengan Nanganyabau pelaksanaannya, Pak ya. Tadi Nanganyabau kemarin, mereka justru dengan duit yang segitu, mereka bisa bikin rumah malah lebih besar, Pak. Jadi dia mix antara kemampuan dia dengan bantuan dari kita, digabung jadi satu, akhirnya rumahnya bisa lebih bagus dan lebih besar. Bapak bisa kunjungan ke Nanganyabau sana, bawa perangkat desanya ke sana, Pak Temenggung bisa ikut, Pak Teh bisa ikut, tokoh masyarakat bisa ikut, belajar dengan masyarakat Nanganyabau. Karena itu salah satu yang terbaik ya Pak Dery ya, nanti Pak Dery yang bimbing, itu namanya Pak Dery itu. Pengawasan di lapangan nanti mereka, dengan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman tentunya nanti akan kita utus juga ke sini, untuk memastikan bahwa 27 rumah itu akan terbangun tahun ini, secepatnya tahun ini ya. Sekali lagi nanti Bapak ke sana dulu Nanganyabau, belajar sana ya. Yang pertama kan mitigasi bencana ini dulu ya. Tentu yang dibutuhkan sangat mendesak, terutama kebutuhan pangan ya. Kita bantu beras, sembako lah, intinya itu yang paling utama ya. Pakaian-pakaian, selimut dan seterusnya, karena memang tidak ada yang bisa diselamatkan dari rumah ini. Kemudian yang kedua adalah kita harus bangun kembali tempat tinggal mereka. Kita akan bantu BSPS ke sini, ya, bantuan simulan perumahan sederhana, ada 27 unit nanti untuk 27 kepala keluarga. Ini pernah kita lakukan dulu di Desa Nyabau, namanya di Kapuas Hulu juga Pak Bupati ya, namanya Nyabau. Dan di sana karena ini sifatnya bantuan, jadi bantuan ditambah lagi dengan kekuatan keluarga. Akhirnya terbangunlah rumah yang sangat layak di sini. Jadi kita harapkan nanti itu polanya seperti itu di sini. Sembari nanti apakah mereka masih mau bangun betang apa enggak. Kalau mereka masih mau bangun betang, kita pikirkan lagi biayanya. Jadi Pak Bupati juga sudah menyampaikan, kebetulan ada Wakil Ketua DPRD, ada teman-teman dari DPRD Kapuas Hulu juga ya, untuk nanti berdiskusi dulu dengan masyarakat yang korban dari kebakaran rumah betang ini, seperti apa nanti maunya ya.
Kemudian yang berikutnya kami juga turut mengetuk pintu hati perusahaan yang ada di sekitar sini ya, untuk juga berpartisipasi membantu masyarakat terutama dalam situasi darurat sekarang ya. Yang pastilah masa-masa sulit ini ketika mereka belum punya rumah, mungkin juga ada gudang beras atau gudang padi di rumah ini yang terbakar, berarti kan kebutuhan pangannya harus terpenuhi ya. Tapi nanti detail dari BPBD-nya Kapuas Hulu juga ikut ya, akan memetakan nanti seperti apa penanganan untuk hal-hal yang sifatnya urgent dulu ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Saya rasa itu barangkali pola yang mungkin menurut saya yang akan kita ambil langkah ya, kita kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Pak Bupati lagi.